Sedangkan pemahaman Ahlus Sunnah ini menggunakan teori kasab. Kasab itu usaha. Apa itu teori kasab? Teori kasab adalah untuk menjadikan orang mukmin bertanggung jawab akan perbuatannya. Kita maksiat, dia harus tanggung jawab nanti di akhirat. Dia ibadah, dia pun akan bertanggung jawab dengan ibadahnya. Perbuatan baik dan perbuatan buruk ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, teori kasab ini untuk menjadikan kita orang yang mukmin ini bertanggung jawab terhadap semua apa yang kita kerjakan. Tanpa melupakan bahwa yang berkehendak dan berkuasa adalah Allah. Yang berkuasa siapa? Yang berkehendak, yang berkeinginan siapa? Allah. Tapi kita pun sebagai orang mukmin punya tanggung jawab terhadap kehendak yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berkehendak. Kita sholat ataupun maksiat, ini kan ada irodahnya. Kalian datang ke sini ada irodah nggak? Ada kehendak, ada keinginan. Ada. Kehendak kalian, keinginan kalian datang ke sini, itu Allah beri. Jadi siapa yang berkehendak? Allah. Allah berkeinginan, Allah berkehendak supaya kalian berkehendak datang ke masjid. Tapi kehendak kalian yang diberikan oleh Allah ini akan mendapatkan ganjaran. Kenapa? Karena ada kasabnya, ada usaha. Maksiat, mabuk misalnya, ada keinginan nggak? Ada keinginan. Kemudian pergi, membeli, pegang botol, minum. Ada kuasanya? Ada. Kita berkehendak, kita berkeinginan. Tapi kehendak dan keinginan kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berkeinginan untuk mabuk. Keinginan kita nanti akan diganjar atau dihukum. Namanya dengan neraka. Kenapa demikian? Karena ada kasabnya, ada usaha dari kita. Mafhum ikhwan? Jadi, teori Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, atau teori kasab ini, adalah kita berkehendak. Kehendak kita diberi oleh Allah. Allah berkehendak supaya kita berkehendak untuk melakukan sesuatu. Paham? Kita berkehendak, kehendak kita diberi oleh Allah. Allah punya kehendak supaya kita berkehendak melakukan sesuatu. Dengan kehendak itu, akhirnya kita berbuat. Perbuatan baikkah atau perbuatan burukkah? Kehendak itulah yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan ditanya. Kalau buruk akan dihukum, kalau baik akan diganjar. Makanya orang yang melakukan tidak sengaja dihukum tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak berkehendak. Dia main motor, ngebut, karena jalanan sedang kosong. Sudah hati-hati. Ada orang lewat, ketabrak. Dia berdosa tidak? Anaknya meninggal? Tidak. Ini namanya kecelakaan, bukan pembunuhan. Kenapa? Karena dia tidak niat untuk menabrak anak tersebut. Tapi kalau ada anak, kemudian dia sengaja ngegas motornya, ingin menabrak tuh anak, kemudian tertabrak, anak itu meninggal, berdosa tidak? Berdosa. Kenapa? Ada kehendak. Kehendak itulah yang akan ditanya. Itulah teori Ahlus Sunnah wal Jamaah.